Melanie Ricardo akhirnya memberikan klarifikasi setelah mendapat sorotan publik terkait keputusannya mengundang korban kasus penipuan catering pernikahan ke podcast miliknya tanpa memberikan bayaran. Kritik tersebut berkembang luas di media sosial dan memunculkan berbagai tudingan mengenai sikap serta empatinya terhadap para korban. Menanggapi hal itu, Melanie menjelaskan bahwa perlu ada pelurusan agar informasi yang beredar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan merugikan nama baik pihak yang terlibat dalam persoalan tersebut. Dalam penjelasannya, Melanie menerangkan bahwa podcast yang dikelolanya bersifat pribadi, sehingga mekanisme pemberian honor kepada narasumber tidak selalu sama. Ia mengungkapkan bahwa sebagian tamu menerima uang transport, sementara lainnya hadir atas dasar hubungan pertemanan atau kesepakatan bersama. Terkait korban penipuan yang menjadi narasumber, Melanie menilai kedua belah pihak sama-sama memperoleh manfaat karena tersedia ruang untuk menyampaikan cerita kepada publik. Ia juga menyebut para narasumber tidak mempermasalahkan soal pembayaran dan justru berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Woi Kamel, ada yang bilang katanya kakak sakit jiwa dan gak punya empati karena ngundang tamu podcast korban penipuan catering tapi kagak bayar. Hai mas, salam kenal. Aku sempat lihat videonya. Walaupun kamu tidak menyebutkan nama aku, tapi anggaplah mungkin aku adalah artis yang kamu bilang lumayan terkenal ataupun podcaster yang memberikan tempat ataupun display kepada tamu korban dari penipuan catering. Wah, dibilang sakit jiwa dan gak ada empati. Dalam sih. Oke, kita buka-bukaan, mari kita luruskan. Kenapa harus diluruskan? Karena ini tentang nama baik. Pertama-tama, kita akan buka-bukaan. Apakah tamu podcast itu dibayar atau tidak? Jawabannya tergantung untuk podcast aku. FYI, podcast aku itu adalah podcast perorangan, bukan podcast perusahaan. Tergantung apa? Tergantung tamunya siapa dan juga isi materi kontennya apa. Pertama, ada beberapa tamu podcast, ini aku ngomongin specifically my podcast. Ada beberapa tamu yang memang teman-teman artis kita barter. Artinya karena base-nya adalah friendship atau pertemanan. Dia datang ke podcast gue dan anytime kalaupun dia mengundang gue ke podcast dia, I would love to go and support. Jadi banyak tuh kayak baru-baru ini ya, misalnya Ririn Ekawati, terus udah gitu Citra Idol, itu nggak dibayar karena dasarnya adalah pertemanan. Tapi kalau dibilang gue itu hanya mengambil engagement dan juga keuntungan dari tamu-tamu podcast gue, oke, mari kita buka dari video-video YouTube gue yang terakhir aja. Let's break it down. Jadi buka-bukaan nih. Oke, nggak apa-apa deh ya. By the way, kalau ada pertanyaan, tamu di podcast kakak itu bayarannya berapa? Biasanya buat aku, karena lagi-lagi aku adalah podcast perorangan, fee transport yang aku berikan adalah dari 1,5 juta sampai dengan 2 juta. Tergantung materi konten dan juga siapa tamunya. Oke, dari video terakhir, Upit stand up comedy, dibayar gak? Dibayar. Lanjut, Jacqueline model disabilitas, dibayar gak? Dibayar. Dan kalian bisa langsung recheck kepada orangnya. Jangan percaya sama mulutnya orang yang sakit jiwa dan gak punya empati ini. Oke? Calvin Dores dibayar gak? Dibayar. Bahkan lebih dari, yes, ada beberapa tamu yang aku berikan lebih daripada fee transport biasanya. Kenapa? Karena tergantung dari keadaannya. Berapa jumlahnya? Udahlah, gak perlu dijabarkan. Yes, intinya lebih dari fee transport yang standar. Siapa lagi? Fahmi Bo, yes, lebih dari fee standar. Kenapa? Karena keadaannya parah. Oke. Fanny Fadila dibayar. Karen istri Dede Sunandar dibayar gak? Dibayar. Sony Wakwaw dibayar. Basarnas dibayar. Seorang ibu yang anaknya korban daycare dibayar. Bahkan anak pingkan mabo dibayar. Dan Arya kan dibayar juga. Kenapa? Karena orangnya juga langsung bilang, Kak, aku ada fee transportnya segini. Oke, kita nego langsung di tempat. Aku cuma sanggup segini nih.
Oke deh kak, nggak apa-apa, kita gas berangkat, ada kesepakatan. Kembali kepada korban catering. Kenapa pada saat podcast tidak dibayar? Karena masing-masing pihak punya kepentingan. Aku sebagai podcaster butuh berita, butuh narasumber. Nah, dari pihak narasumber juga butuh display dan tempat untuk menyebarkan informasi dan berita kejadian yang baru saja menimpa mereka. Bahkan narasumber dan teman narasumber pada saat sebelum podcast juga menyampaikan terima kasih ya kak udah mau memberikan tempat, karena kadang-kadang ada kejadian yang kalau tidak kedengeran, sebutannya sekarang kalau kurang viral rasanya kurang cepat penyelesaiannya. Dan puji Tuhan, alhamdulillah per hari ini aku dengar pelakunya sudah tertangkap. Pastinya bukan karena podcast aku, tapi karena gercepnya bapak-bapak polisi. Thank you bapak. Dan pada saat itu yang berhubungan langsung dengan mereka adalah asisten aku. Dan biasanya aku langsung tanya sama asisten aku, apakah mereka minta uang transport. Kalau memang minta uang transport, gak jarang loh, langsung minta. Dan biasanya kita bernego, seperti aku bilang tadi, nego di tempat, kalau cocok kita gas. Dan mereka tidak sama sekali meminta uang transport. Dengan pemikiran dari kita dan juga manajemen adalah karena masing-masing punya kepentingan. Aku juga sempat menanyakan setelah podcast berakhir kepada asisten aku yang biasanya ngurusin perintilan dan juga bernegosiasi sama narasumber. Aku tanya, apakah mereka ada minta uang transport? Dan jawabannya tidak. Semoga melalui obrolan aku bersama dengan para korban di podcast aku, makin banyak orang-orang yang aware, berhati-hati dan juga waspada terhadap oknum WO ataupun IO penipu, supaya tidak ada lagi korban-korban selanjutnya. Jadi mas, kalau aku dianggap hanya ingin mengeruk AdSense dari tamu-tamu podcast aku, jawabannya aku rasa sih tidak ya. Apalagi kalau untuk podcast yang ada brand, biasanya kita nego langsung sesuai dengan harga tamunya. Jadi sekali lagi, kalau podcast itu dapat uang transport atau tidak, jawabannya tergantung. Itu kalau di podcast aku, nggak tahu kalau di podcast orang lain. Semoga penjelasan aku ini bisa memberikan pencerahan sedikit ya. Salam dari aku, podcaster yang katanya sakit jiwa dan nggak punya empati. Salam waras ya mas. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Ada salah satu artis yang sekarang merangkap jadi YouTuber, lumayan terkenal. Dia ngundang salah satu korban penipuan dari Marwah Catering kemarin. Terus si korban tersebut setelah habis dari podcast dia menanya apakah ada uang transport atau fee untuk dia, karena dia lagi butuh banget materi. Tapi ternyata tidak guys. Maksud gue, lu sebagai artis, sebagai influencer, sebagai YouTuber, lu kan dapat engagement, dapat AdSense dari sana. Masa uang 500.000 aja lu gak bisa kasih sama dia? Empati dikit dong, dia tuh jadi korban penipuan, puluhan juta uang dia hilang. Lu dapat engagement, dapat AdSense, dapat juga followers dari dia. Lu gak kasih, lu sakit jiwa, gua lihat. Lu sakit, lu gak ada empati, sumpah. Melanie Ricardo nggak bayar bintang tamu podcast. Artis sekaligus presenter Melanie Ricardo akhirnya buka suara guys terkait tudingan dia tidak membayar atau tidak memberikan ongkos transportasi kepada bintang tamu podcastnya. Dimana pada momen tersebut Melanie mengundang korban penipuan catering pernikahan dalam sebuah episode. Namun di akhir video timnya itu tidak memberikan fee transportasi kepada kedua tamu tersebut. Melanie sendiri menjelaskan bahwa podcast miliknya ini bersifat personal, bukan produksi perusahaan besar. Oleh karena itu, sistem pembayarannya kepada para tamu atau kepada siapa saja yang hadir di podcastnya itu bervariasi, tergantung kebutuhan konten dan juga sosok narasumber, ataupun kalau ada hubungan pertemanan mungkin bisa dinegosiasikan. Melanie juga menyebutkan kalau setiap bintang tamu itu mendapatkan fee transportasi bervariasi, ada 1,5 juta, ada yang 2 juta dan lain sebagainya. Namun untuk rekan artis atau influencer, mereka sering melakukan barter lah ya. Ya seperti konten kreator yang sudah kita tahu lah ya. Terkait korban penipuan catering yang menjadi bintang tamunya, Melanie menyatakan kalau mereka itu
tidak menuntut bayaran atau tidak meminta bayaran sampai videonya selesai. Mereka hanya meminta ruang untuk bercerita kepada publik, dan dia menekankan bahwasanya niatnya hanya memberikan platform bagi para korban tersebut untuk bersuara. Melanie sendiri merespon kritik yang menyebutnya tidak memiliki empati dengan mengajak publik memahami konteks produksi kontennya. Ia berharap klarifikasi ini meluruskan kesalahpahaman yang beredar di masyarakat. Kalau menurut kalian sendiri guys, gimana? Harusnya uang transportnya tetap dikasih walaupun yang nggak diminta sama narasumbernya atau sama bintang tamunya? Atau kalian tim Mbak Melanie yang udah bener? Aku mau tahu jawaban kalian guys di kolom komentar, oke? Thank you. Melanie Ricardo dianggap sakit jiwa dan gak punya empati karena gak bayar fee transport atau honor ke bintang tamu podcastnya yang merupakan korban penipuan WO guys. Jadi beberapa waktu lalu Melanie Ricardo ini kan mengundang korban penipuan WO, wedding organizer yang lagi viral kemarin itu gitu ya, ke podcastnya dia untuk di YouTube gitu ya. Tapi ternyata Melanie ini tidak membayar fee transport atau tidak memberi honor sama sekali ke bintang tamunya ini guys. Sedangkan konten podcast ini kan tayangnya di YouTube yang dimana channel YouTube-nya itu kan dimonetize dan ada AdSense untuk video ini, jadi ada penghasilan gitu ya. Nah, menanggapi tudingan tersebut, Melanie Ricardo sendiri sudah memberikan klarifikasi di akun TikTok-nya gitu guys ya, yang dimana dia mengatakan memang benar adanya dia tidak memberikan fee atau tidak membayar transport ya untuk bintang tamunya yang korban penipuan WO itu, karena memang dari awal tidak ada kesepakatan atau tidak ada omongan soal pembayaran fee atau transport gitu ya. Jadi pihak Melanie Ricardo ini menganggap bahwa ini adalah kayak simbiosis mutualisme gitu ya, saling membutuhkan, yang dimana Melanie Ricardo ini butuh konten tentu aja, dan si pihak bintang tamunya ini membutuhkan untuk exposure, untuk lebih viral gitu ya, biar kasusnya lebih ditanggapi, lebih dinotis dan bisa berjalan lebih cepat gitu ya. Dan Melanie juga menjelaskan bahwa memang nggak semua bintang tamu podcastnya itu dibayar gitu guys ya, nggak semuanya dapat fee atau honor, fee transport gitu ya, nggak semuanya dapat, tergantung siapa bintang tamunya gitu ya. Dan kalau memang bintang tamunya dari awal memang minta fee, minta honor seperti itu, maka akan negosiasi di tempat gitu ya, dan mereka akan membayarkan sesuai dengan kesepakatan gitu ya. Kalau menurut aku pribadi guys ya, karena aku dulu juga orang TV gitu ya, dan dulu juga menghandle masalah seperti ini gitu ya, nego fee lah, cek schedule lah begitu ya, dan bahkan kebetulan aku juga pernah dulu satu program dengan Melanie juga begitu ya, di salah satu stasiun TV. Tapi memang untuk standarnya gitu ya, kalau misalkan kita mengundang bintang tamu, kalau ini aku ngomongnya untuk TV gitu ya, untuk PH atau TV lah begitu guys ya, ini udah pasti ada fee transportnya gitu, itu udah pasti, terlepas mereka ini minta atau tidak, mereka butuh atau tidak, fee transport itu udah pasti ada begitu ya. Di luar itu juga kalau misalkan memang bintang tamunya ini punya tarif tertentu, punya honor tertentu, punya harga tertentu gitu ya, itu juga akan dibicarakan atau dinegosiasi lagi begitu ya, sesuai dengan kesepakatan. Kalau misalkan masuk harganya kita oke, kalau enggak ya enggak gitu ya. Nah, aku nggak tahu nih kalau untuk di podcast seperti ini, terlepas ini tuh pribadi atau tidak, punya perusahaan atau tidak podcastnya, tapi ini kan bentuknya udah komersil gitu ya, karena ada AdSense di monet begitu ya. Sebaiknya sih menurut aku ya dibicarakan atau diperjelaskan di awal gitu ya, karena ini masalah duit sensitif gitu ya. Sebaiknya kalau misalkan mereka punya kontrak kerja yang profesional, harus tertera ya di kontrak itu ada atau tidaknya fee, berapa nominal fee atau tidak ada fee sama sekali, harus jelas gitu ya. Karena di sini kan bintang tamunya ini bukan orang talent gitu ya, istilahnya bukan orang yang profesional sebagai bintang tamu, tapi kebetulan aja mereka viral, mereka bukan artis, bukan siapa-siapa, jadi mungkin baru pertama kali pengalaman mereka ini diundang ke podcast atau masuk ke media seperti itu ya. Jadi mungkin mereka juga nggak paham dan nggak berani atau sungkan untuk menanyakan gitu ya. Ya akhirnya terjadi miskomunikasi sih, ini miskomunikasi aja sih menurut aku guys ya.